Gen 103,1 FM Wanipo. Loh, 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 loh. Halo Indonesia, kali ini Dr. Sapta berkesempatan untuk ikutan semua bisa siaran di Gen 103,1 FM Wanipol. Dan tentunya hari ini Dr. Sapta bakalan siaran bareng Kak Faras nih di Gen 3 Jaman. Dan tentunya pengen tahu nggak gimana keseruan kita langsung datang ke tempatnya Gen FM, gimana sih proses siarannya, kemudian di dalam ruangan siaran tuh seperti apa? Yuk ikuti ya acara kita hari ini. Nah, kali ini kita sudah sampai nih di Gedung Graha Pena lantai 7, tepatnya ada di kantornya Gen 103,1 FM. Saat ini saya akan ngajak kalian semua, gimana sih sebenarnya bentukan kantor dari radio itu, dan kemudian apa saja ya yang harus dipersiapkan sebelum siaran, saat siaran, dan sesudah siaran. Untuk itu, ikutin terus ya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kantornya Gen 103,1 FM nih teman-teman. Nah, kalau misalnya lihat nih, kondisinya kosong ya, lagi gak ada orang ya. Iya, karena memang hari ini kita bertepatan dengan Hari Libur Nasional. Tapi, karena juga sekarang di kala pandemi, jadi beberapa juga harus ada yang work from home. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke tempat siarannya. Ketemu sama Bang Faras. Nah, itu tadi teman-teman, keseharian Dr. Sapta bisa berkesempatan untuk siaran di Gen FM Surabaya. Nah, sekarang di samping saya nih, ada salah satu penyiar Gen FM nih. Ada Halo. Mas Faras Ardiana. Tadi kita udah seru-seruan 2 jam. Bener, ya. udah 2 jam kita siaran sebenarnya, dijatah dari kantor tuh cuma sejam. Tapi sepertinya Dr. Sapta ini mempunyai sebuah kelebihan, jadi kayak 2 jam aja. Kayaknya nggak cukup cuma 1 jam ya. 1 jam, kayaknya 2 jam aja. Karena nggak tahu kenapa ya, ternyata Dr. Sapta ini kalau bisa dibilang ya gimana ya, dokter tapi ngomongnya enak banget. Alhamdulillah. Aduh, padahal Jadi- aku belum tanya tentang testimoni, dia udah nyaut Enggak, jadi duluan bahaya, kayaknya. aku takutnya posisinya dia kan menggeser posisiku sebagai penyiar di sini. Tapi nggak usah khawatir. Kalau misalnya aku menggeser posisinya dia yang jadi ke posisi aku. Aku gitu jadi kan. dokter Jadi dong. dokter ya. Dokter jeans aja kali ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tanya-tanya dulu nih. Boleh. dikit. Gimana, Dok? Pasti banyak dong dari teman-teman yang ingin tahu sebenarnya bekerja di dunia radio itu seperti apa sih, suka dukanya seperti apa, tantangannya apa gitu. Bisa nggak diceritain kira-kira kenapa memilih dunia radio gitu? Jadi sebenarnya aku menyemplung di dunia radio itu berawal dari zaman apa ya dulu ya? Zaman kuliah. Jadi kuliah masuk awal itu aku langsung masuk ke dunia radio. Ya emang awalnya nggak diniatin sih. Jadi kayak dapat kenalan terus ternyata ayo diajak yuk kamu sekarang bisa nggak? Ya sebenarnya ada basic dan ada kepinginan. Akhirnya dari situ yaudah oke, ikut training, ikut siaran dan segala macamnya sampai akhirnya berpindah radio dan sekarang ada di Gen FM. Kalau ngomongin perjalanan jadi penyiar radio, suka dukanya kayak gimana? Ya sukanya adalah mungkin kamu bisa kamu bisa kerja tapi nggak berasa kerja karena dengerin lagu itu kan kayak semua orang cinta itu ya, cinta mendengarkan musik ya. Jadi kayak cuman ngobrol, say hi, kamu ngebawain info dan kamu bisa dengerin musik. Ya ibaratnya kayak kamu kerja tapi fun sih, itu yang pertama. Terus kesenangan lainnya adalah bisa ketemu sama mungkin artis-artis yang datang buat interview. Atau kalau sebenarnya sekarang ini aku nggak bisa ketemu ya karena di programku ini sebenarnya bisa ketemu sama artis, cuman karena pandemi akhirnya nggak bisa, ya paling nggak bisa live Instagram bareng. Nah kan kapan lagi bisa live Instagram dengan orang yang penting gitu. Selama ini kan nggak ada. Nah karena radio akhirnya bisalah live Instagram bareng sama artis-artis. Terus kalau Gitu sih. misalnya kita lihat nih sekarang kan banyak banget nih alat-alatnya ya. Kalau misalnya jadi penyiar itu kan harus serba bisa. Selain bisa di depan mic-nya juga, tapi juga harus bisa ngatur-ngatur Bener. kayak gini. Ada kesulitan nggak sih awal mulanya tuh Kak Faras? Awal mula pasti ada kesulitan, kesalahan sih langsung tepatnya. Jadi, karena sulit juga ada kesalahan. Tapi, balik lagi, memang sebelum untuk kita bisa pegang mixer ini, kita sebelum bisa pegang alat, kita ada yang namanya training. Jadi, setiap radio itu pasti ada training. Dan kita emang dilatih, kita diajarin dulu gimana cara memfungsikan ini semua.
Jadi kita diajarin satu persatu fungsinya apa, terus cara ini dan segala macamnya kayak gimana. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya nih, mungkin beberapa dari yang lihat Dokter Sabta Official Mm-mm. ada yang bertanya gitu. Kalau misalnya pingin kerja di radio, itu Mm. apakah harus lulusan broadcast dulu nih? Mm. Misalnya kuliah broadcast dulu, atau Mm. mungkin harus punya sertifikat yang dia bisa announce sebagai announcer apa segala macam. Itu sebenarnya ada nggak sih kualifikasi seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi kalau mungkin banyak yang mikir ya kalau untuk jadi penyiar mungkin harus broadcast, harus komunikasi, kuliahnya enggak. Pendidikan apa aja sebenarnya bebas juga kayak misal karena kebanyakan di sini teman-teman itu justru dari ekonomi, dari sastra Inggris yang malah komunikasinya cuma aku doang. Gitu ya? Iya, yang komunikasi cuma aku doang. Jadi kalau misal beberapa kali ketemu ada yang bilang kuliahnya apa? Komunikasi ya pantas. Ya enggak pantas juga. Sebenarnya semuanya bisa. Bisa ya. Tergantung itu balik dari lagi. Balik lagi dari semua bisa siaran, balik ke itu lagi. betul, ya. semua bisa siaran. Dokter sebenarnya udah mau siaran beneran nih kayak ini. Nah, terus nih terakhir nih, tips nih buat teman-teman yang misalnya pingin banget nyobain dunia radio atau mungkin malu kalau misalnya lagi ngomong di depan mic gitu ya atau lagi di depan kamera tuh suka gagap gitu. Ada tips gak untuk bisa supaya public speakingnya bagus, ngomongnya juga bagus, jadi enak gitu didengarnya? Ya kalau dari aku mungkin yang paling bisa dilakuin adalah pertama itu sering-sering aja buat ngobrol sama temen atau mungkin kayak kamu lebih seringin cerita deh, cerita sama temenmu dari orang yang paling deket dulu, cerita sesuatu, kamu sering-seringin cerita. Dari cerita itu kebiasaan ngobrol itu nantinya akan berpengaruh. Jadi kayak dari yang tempat yang paling kecil dulu, mulai dari temen deket, terus naik lagi tingkatnya temen tongkrongan, naik lagi mungkin nanti bisa ke kelas, naik lagi bisa ke lebih gede lagi. Jadi sebenarnya itu bertahap. Jadi mulai dari kamu ya yang paling kecil aja 1 orang, punya teman 3 orang, ngobrol di nongkrong itu kamu sering-sering buat cerita, buat ngobrol. Dari situ kan ngelatih kebiasaan kita buat gimana caranya cerita, terus ngobrol sama orang. Kayak gitu sih. Jadi awal mulanya adalah dibiasain dulu aja, diberaniin. Berani terus dibiasain dengan hal yang paling simple. Oke, dan artinya kalau misalnya kita bisa rangkum ke semuanya ini, tidak ada yang tidak bisa ya. Benar, nggak ada yang nggak bisa. Tapi balik ke kemauannya kita nih. Benar. Untuk mau latihan itu tadi, Benar. membiasakan diri juga, Betul. gitu. Akhirnya bisa deh. Semua pasti bisa. Dan gak ada yang namanya bakat ya. Artinya semua itu dipelajarin kok. Aku juga berawal dari anak yang diem-diem aja di sekolah, yang nggak punya banyak temen, yang dibully. Ya semuanya itu aku merasakan ya. Kayaknya harus ada konten baru lagi nih ya, khusus jadi, untuk success intinya, story-nya Kak Faras nih kayaknya. Intinya nih. itu, ya jadi dari situ tuh yang ada yang nggak mungkin. Oke. Bukan berarti kayak penyiar pasti dia ada dulu temannya banyak. Enggak, aku tidak punya banyak teman. jadi emang ya semua itu nggak mempengaruhi kok harus banyak teman, harus kayak gimana. Enggak, semua itu balik ke kamu. Ketika kamu mau, ketika kamu berani, dan ketika ini ngerasa kayak kamu banget, ya do it aja, lakuin. Keren Just banget. do it untuk do it. Iya benar. Do it for do it. Yes. Oke. Nah itu tadi nih teman-teman. Jadi kita udah ngobrol nih sama Kak Faras. Kita udah tahu nih tips-tipsnya kalau misalnya mau jadi penyiar radio kayak gimana supaya public speaking-nya juga bagus. Next, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang dunia radio, boleh banget langsung bukan mention ya, tapi ketik aja di kolom komentar, kemudian nanti bisa dibantu untuk jawab ya. Oh iya, sama boleh Lesti banget, Ahmadi ya. boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya udah nemenin kegiatan kita pada hari ini. Dan tentunya next kita akan ketemu di konten-konten berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dimanapun berada, jangan lupa dengar siaran kita berdua. Di sini ada Faras dan juga Sabta. Diganti gak zaman, semua bisa siaran. Cuma di Gabem. Gabem.